Shalom, Jemaat MCC BSD yang Tuhan Yesus kasihi dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Stretch Your Tent. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima dari pemuritan Stretch Your Tent, tancapkan kokoh patokmu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa terus Tuhan mempelajari firman-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami semakin serupa dengan Kristus. Sertai hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada topik kali ini, pelajaran yang kelima, kita akan membahas tentang sebuah judul, tetap merambat walau dihambat. Nah, kalau kita melihat kepada kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, di situ perikopnya Roh Kudus dijanjikan ya kepada murid-muridnya dan Yesus terangkat ke surga. Dilanjutkan pada Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus akhirnya turun atas murid-murid dan itu disebut sebagai hari Pentakosta. Mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang diberikan Roh kepada mereka dan mengalami transformasi secara rohani, sehingga Kisah Rasul pasal yang ketiga, Petrus mulai berkhotbah dan menyembuhkan orang lumpuh. Ada mujizat yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas mereka. Nah, Kisah Rasul pasal yang keempat dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka mulai melayani, berkhotbah, melakukan mujizat. Ternyata terjadi pertentangan, terjadi sebuah hambatan, ada sebuah penganiayaan, ada sebuah perlawanan dari kelompok-kelompok imam-imam dan ahli Taurat kepada mereka. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang hal baik yang kita lakukan pun tetap ada perlawanan. Apalagi hal yang tidak baik yang kita lakukan. Hari ini di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, apakah ada hambatan yang ada di hadapan kita? Jika ada hambatan, maka percayalah hari ini firman Tuhan akan menolong kita bagaimana cara kita melewati setiap hambatan, tetap merambat walaupun banyak yang menghambat. Nah, kita lihat Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1-3 saya akan bacakan buat saudara. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Dan saya ingin sampaikan ada dua hal sebelum kita masuk kepada topik utama. Yang pertama adalah Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan. Yesus tidak pernah berkata kepada kita, ikutlah aku maka kamu akan hidup senang. Ikutlah aku maka hidupmu akan baik-baik saja. Ikutlah aku, percayalah kepadaku, maka akan ada sebuah kehidupan yang sangat mudah untuk dilalui. Bukan itu yang Yesus katakan, bukan itu yang Yesus janjikan. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33b dikatakan, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Jadi bukannya tidak ada penderitaan, tetapi justru Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Hal senada disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selalu ada tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa derita, tanpa kesulitan. Nah, yang kedua, Yesus berjanji untuk menyertai umatnya melewati tantangan. Jadi saya pertegas kembali, Yesus tidak pernah berjanji hidup tanpa tantangan. Yang Yesus janjikan adalah Dia akan menyertai kita melewati tantangan apapun dalam kehidupan ini. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian C saya akan bacakan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, dapat melewatinya. Ini janji Tuhan. Bahkan kalau kita
melihat Matius pasal 1 ayat 23 sebelum Yesus dilahirkan, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. So percayalah, yakinlah firman Tuhan ya dan amin, dan berkata Tuhan menyertai kita semuanya. Di bukit Tuhan ada, di lembah Tuhan ada. Di dalam setiap suasana situasi kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Lalu bagaimana caranya? Petrus, Yohanes, lalu kemudian walaupun mereka dihambat, mereka tetap merambat, tetap melakukan apa yang benar di dalam pandangan Tuhan. Kita telah satu persatu. Mari kita lihat hambatan pertama yang terjadi ya di Kisah Rasul 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Lalu kita lihat, inilah kunci yang pertama, bagaimana kita bisa tetap merambat melewati setiap hambatan dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan apa? Maka jawab Petrus pada ayat yang ke-8. Ya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Bayangkan saudara, ya luar biasa. Jawaban Petrus bukan lahir dari dirinya, jawaban Petrus bukan dari hanya semangatnya, bukan dari hikmatnya, bukan dari keterampilan, kemampuan, penguasaan, martiri dari Alkitab, bukan. Tetapi jelas sekali dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. So kunci yang pertama agar Anda dan saya kita bisa tetap kuat melewati setiap tantangan masalah dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa melewati semua hambatan, penuh dengan Roh Kudus. Hidup selalu penuh dengan Roh Kudus. Nah saudara, kepenuhan dengan Roh Kudus atau penuh Roh Kudus itu bukan hanya terjadi sekali. Pentakosta Tuhan memenuhi kita, kita pernah mengalami pengalaman penuh dengan Roh Kudus. Lalu dalam kehidupan kita nggak penuh lagi. Bukan saudara, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap hari dalam kehidupan kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, oleh karena itu yang menarik di sini adalah Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu dapat terjadi secara berulang-ulang. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat ke-55. Firman Tuhan berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Stefanus dilempar batu, dirajam, dia penuh dengan Roh Kudus sehingga dia bisa kuat, dia bisa tenang menghadapi segala sesuatunya. Jadi saudara, setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun penuh dengan Roh Kudus adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa ini bukan tentang saya, ini bukan tentang saya mau atau enggak mau, bukan tentang saya beruntung atau enggak untung, ini bukan tentang saya mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan hadiah, bukan, tidak pernah tentang saya. Tapi penuh dengan Roh Kudus artinya apa? Mengikuti aliran Roh Kudus, mengikuti dorongan Roh Allah, mengikuti dorongan dari Roh Tuhan dari dalam kita, apa yang perlu kita katakan. Nah, oleh karena itu, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa penuh Roh Kudus itu akan mendatangkan ilham, hikmat, bahkan keberanian. Ya, yang bukan berasal dari dalam diri sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Sehingga janji Tuhan Yesus dipenuhi pada konteks ini. Mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, ya, ini janji Yesus kepada kita semuanya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12 dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi Petrus, ya, dan Yohanes saat itu mereka menggenapi apa yang Kristus janjikan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang kita terima, izinkan dia memberikan kita nasihat, ilham, hikmat, bahkan keberanian untuk kita melewati setiap masalah, tantangan yang terjadi. Jadi kita perlu mengandalkan nama Yesus
bukan nama pribadi. Kita mengandalkan Roh Kudus, bukan tentang mengandalkan diri sendiri. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, mari kita lihat hambatan selanjutnya. Kisah Rasul 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, kata para imam dan majelis, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mungkin ancaman yang sama akan datang dalam kehidupan kita. Jangan ke gereja lagi, jangan ibadah lagi, jangan lakukan kebaikan, jangan ini, jangan itu. Ada banyak peraturan manusia yang mungkin menekan kita di kantor, di bisnis. Ada banyak tekanan yang sepertinya menuntut kita untuk tidak melakukan kebenaran atau justru turut berpartisipasi dalam tindakan kejahatan. Tetapi lihat apa kunci mereka berkata. Ayat 19 dikatakan apa? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Luar biasa saudara. Jadi ketika mereka diancam, justru mereka mengembalikan pertanyaan kepada mereka. Hai majelis, hai orang-orang imam-imam yang katanya engkau sudah menyelidiki Taurat. Silahkan pilih, mentaati kamu manusia atau mentaati Tuhan. Sehingga kunci yang kedua, agar Anda dan saya kita bisa melewati semua tantangan dalam kehidupan, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Menyadari kehadiran Dia, menggunakan kemampuan Tuhan bukan kemampuan diri sendiri, dan biarkan Dia mengajar, menuntun kita untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan. Yang kedua kuncinya adalah taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Dan kata taat bahasa King James Version ditulis hearken, ya, hearken. Dan bahasa Yunaninya adalah akowo, yang artinya mendengar dan mengerti. Menarik ya saudara ya, kata taat di situ artinya mendengar atau mengerti. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadi Petrus kembali berkata, silakan pilih taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Dan aku sudah melihat, aku sudah mendengar, makanya aku hanya mentaati apa yang sudah ku dengar, yang sudah ku alami. Apakah kita sudah cukup mendengar banyak firman Tuhan? Apakah kita melihat perbuatan baik tangan Tuhan dalam kehidupan kita, mujizat yang Tuhan lakukan? Apakah kita sudah mendengar firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita? Makanya firman Tuhan berkata, iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Kemampuan, kesediaan untuk kita mendengar Tuhan akan menimbulkan ketaatan dari dalam diri. So taat di sini bicara apa? Kita mendengar, kita mengerti, kita dengar-dengaran kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Ada sebuah kisah di Alkitab di 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Ya, kita mulai. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan baik-baik. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri sudah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Kemudian ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengan kata lain, Samuel sedang menegur kepada Saul, kamu tidak taat.
Lalu Saul berkata, aku taat, aku bunuh itu raja, aku kalahkan mereka semua. Hanya saja kami ambil yang baik-baik ini, jarahan-jarahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Samuel berkata apa? Tuhan gak perlu persembahan itu. Walaupun hidup kita mempersembahkan, walaupun kita kelihatannya melayani, walaupun kita sepertinya berbuat baik dengan banyak orang. Tetapi kalau Anda menyadari sebenarnya engkau tidak mendengarkan Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, percuma. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, lebih baik mendengarkan daripada memberikan persembahan. Untuk apa kita tidak mentaati Tuhan tapi memberikan persembahan? Ya, jadi saudara, ya, kita perlu mendengarkan, mentaati firman Tuhan. Maka ketika kita tetap taat melakukan firman Tuhan, saya sih percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus menyertai kehidupan saya melewati hambatan apapun. Ya. Dan yang ketiga, mari kita lihat hambatan yang ketiga ayat 21 Kisah Rasul pasal yang keempat. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Nah, kunci yang ketiga pada ayat 23 dikatakan, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Kunci yang pertama adalah penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, taat kepada Allah, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki komunitas. Mereka berbagi cerita bersama-sama. Anda bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23b. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Oh, mereka bercerita, kita perlu mempunyai komunitas agar kita tetap kuat. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, ada hambatan, ada penderitaan. Bagaimana caranya supaya tetap kuat? Datanglah di tempat-tempat di mana Anda berkomunitas. Datanglah di komunitas kecil rohani. Datanglah ke home. Ceritakanlah, ngobrollah. Dan ketika Anda sharing, mungkin beban bisa terangkat. Ketika bercerita, mungkin sesuatu bisa akhirnya dilepaskan yang begitu membebani kehidupan kita. Nah, saudara, jangan takut, jangan juga hanya sendiri di rumah. Ya, kalau kita punya ego, malu, nggak enak, ya, ada gengsi, silakan kita buang baik semuanya, kita buang semuanya itu, dan mari kita mulai bercerita tentang masalah persoalan kita. Karena apa? Karena kita ada semuanya untuk saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, ya, bukan hanya mereka bercerita, ayat ke-24 dikatakan apa? Dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Dan sampai ayat yang terakhir, ya, kita bisa lihat akhirnya tempat itu goncang karena kuasa Roh Kudus. Nah, ini bicara tentang berseru kepada Tuhan bersama-sama. Jadi di dalam komunitas kita bukan hanya berbagi cerita bersama-sama, tetapi juga berseru kepada Tuhan bersama-sama. Kita berdoa meminta kekuatan pada Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu kita setiap hari Sabtu kita ada we pray, kita berdoa bersama-sama. Di keluarga Anda berdoa bersama-sama. Di komunitas Anda berdoa bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya kita semua secara korporat, secara bersama-sama diberikan kekuatan oleh Tuhan kita. Jadi saudara, hari ini ada 3 hal penting yang kita bisa praktekkan. 3 kunci melewati hambatan. Walaupun dihambat, tetap Tuhan membawa kita merambat, melewati setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah penuhlah dengan Roh Kudus. Biarkan Tuhan yang drive setiap hikmat, setiap kata-kata, setiap solusi yang kita butuhkan. Gunakan sebuah kesadaran, Tuhan aku perlu Engkau. Biarlah Roh Kudus yang sudah dalam diriku itu semua terus bekerja aktif dalam hidupku. Izinkan dia bekerja, saudara. Dan yang kedua, taat kepada Allah. Mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mentaatinya. Dan yang ketiga, memiliki komunitas. Mari terlibatlah, carilah komunitas yang bisa memberdayakan Anda, bisa menopang mendukung Anda secara jasmani, secara materi, secara moral, bisa menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan mengajarkan kami untuk selalu kuat melewati tantangan apapun di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan program pemuritan ini, silakan Anda bisa like, bahkan Anda bisa subscribe dalam
YouTube channel MCC BSD agar Anda tetap mendapatkan konten-konten pemuritan yang memberkati. Dan Anda juga boleh berbagi kepada teman, saudara, rekan dengan klik tombol share kepada mereka agar mereka juga diberkati Tuhan.